Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Video ini masuk dalam seri library Pandas ya. Sedangkan topik yang dibahas adalah operasi pada data frame. Lebih spesifiknya bagaimana kita menghapus baris dan juga menambahkan baris baru. Kita lanjut ke pengantarnya ya. Pengantarnya cukup singkat. Ini adalah struktur dari data frame, ada baris, ada kolom. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana kita menghapus baris ya. Jadi menghapus baris ini adalah praktek yang umum sekali pada data analitik, di mana data-data yang baris, yang datanya error atau datanya ada yang kosong, itu perlu di dalam tanda kutip dibuang dulu sebelum datanya diproses dalam machine learning. Karena proses machine learning itu tidak akan bisa jalan kalau datanya ada yang kosong. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana kita menambahkan data baru, baris baru. Jadi misalnya datanya ada 8 ya. Jadi dari indeks 0 sampai 7 kita akan menambahkan indeks 8. Cuma di sini kita akan batasi, kita hanya akan tambah di posisi paling akhir. Kita tidak akan mempelajari bagaimana menyisipkan di tengah, karena berdasarkan pengalaman lebih efektif kalau data baru ditambahkan di sisi paling akhir dulu, baru setelah itu kalau dibutuhkan dilakukan sorting. Oke, itu pengantarnya ya. Kita lanjutkan ke sesi praktek. Lanjut ya ke sesi praktek. Kita mulai dulu dengan hapus baris. Nah, hapus baris ini kita bagi dua sesi ya. Sesi pertama, baris yang dihapus dipilih manual. Karena nanti di sesi berikut baris yang dihapus akan otomatis dipilih oleh Python berdasarkan kalau ada data yang kosong. Kita mulai langsung dari import library-nya ya. Kemudian bentuk data frame dari file CSV. Data frame-nya saya beri nama df, panggil library-nya ya. Perintahnya dari CSV. Seperti biasa nih langsung nama filenya, karena foldernya sudah sama. Oke, data frame-nya berhasil terbentuk, data frame yang biasa. Nah, ini kan baris yang dihapus dipilih manual ya. Jadi kita pilih, misalnya kita akan hapus baris yang dengan indeks sama dengan 1. Jadi perintahnya adalah dengan drop, lalu masukkan indeks. Pada parameter indeks masukkan nomor indeks yang akan dihapus. Seperti biasa ada parameter in place ya. Untuk drop, true kalau data frame lamanya ditimpa, false kalau kita ingin hasil dropnya disimpan dalam data frame baru, hasil hapus barisnya disimpan dalam data frame baru. Kita jalankan tuh. Nah, indeks 1 sudah hilang kan, gitu ya caranya untuk menghapus baris. Kalau kita ingin menghapus lebih dari satu baris, di bagian indeks ini masukkan sebagai list. Misalnya kita ingin hapus baris dengan indeks 1 dan 3, masukkan sebagai list ya. Tuh, 1 dan 3 hilang.
Nah, tapi perhatikan di sini ya, indeksnya dari loncat-loncat, dari 0, dari 2, jadi 4. Ini bisa kita rapikan kembali ya. Jadi naiknya satu-satu dengan perintah reset index. Mungkin kalau masih ingat pada video tentang lock dan e-lock, ini bisa tricky ya kalau ada baris yang dihapus. Ini bisa menimbulkan risiko kerancuan. Jadi untuk menghindari itu, direkomendasikan setelah menghapus baris dilakukan reset index. Jadi perintahnya adalah df reset index. Ini diisi drop sama dengan true ya. Sedangkan in place sama ya, true karena kita mau timpa saja. Kita jalankan. Berhasil kan, indeksnya kita berhasil rapikan kembali. Jadi tadi ya 024 kembali jadi 012, naiknya 11, tidak ada yang loncat. Jadi parameter drop ini perlu kita isi true ya, karena kalau kita isi false, kita coba hasilnya seperti apa. Kolomnya malah tambah 1 kan, jadi 6, tadinya 5. Nah, indeks lamanya tidak dia buang kalau dropnya false, tapi menjadi kolom baru. Jadi tergantung kebutuhan sih, indeks lamanya masih ingin kita simpan atau tidak. Kalau masih ingin kita simpan, perintah dropnya diisi false. Tapi kalau tidak ingin kita simpan, perintah dropnya diisi true. Ini saya kembalikan true ya. Hilang kan indeks lamanya. Oke, jadi itu ya untuk menghapus baris. Bisa satu baris, bisa lebih dari satu baris dengan indeksnya diisi dalam bentuk list. Juga kita sudah bahas mengenai reset index. Kita lanjutkan ya untuk hapus baris sesi yang kedua. Hapus baris. Baris yang dihapus dipilih otomatis. Baris yang dihapus yang ada data kosong. Nah, ini yang sempat diceritakan waktu pendahuluan ya. Jadi ini fitur yang sangat berguna saat machine learning, karena library scikit-learn untuk data mining untuk machine learning itu tidak bisa jalan kalau di dalam data frame-nya ada data yang kosong. Maka fitur dari Pandas ini sangat berguna karena dia secara otomatis mencari mana baris yang ada data kosong dan otomatis dihapus. Kita mulai ya, import dulu library-nya. Kemudian bentuk data frame dari file CSV. Seperti biasa saya beri nama df di folder yang sama, jadi langsung nama filenya. Oke. Nah, ini kan data frame-nya semua datanya terisi kan. Ada yang tidak ada yang kosong sama sekali.
maka kita ada ini sel kosong. Misalnya ini saya ingin kosongkan indeks 2 kolom age here dan indeks 3 kolom weight kg. Jadi ini kita pakai perintah log ya. Untuk mengosongkan diupdate menjadi none. Kita jalankan. Kolom ini sudah jadi kosong nih. NaN artinya kosong, tidak ada datanya. Ini bahasa dari Pandas. Nah ini ya, hapus otomatis baris dengan data kosong. Kita pakai cara pertama dulu ya, tanpa subset. Subset apa nanti kita lihat sama-sama. Jadi perintahnya adalah df, panggil data frame-nya. Df dari sini ya. Perintahnya adalah drop na. Nah, parameternya adalah aksis. Aksisnya diisi indeks, karena yang akan kita hapus adalah baris ya, bukan kolom. How, parameter berikutnya how. Ini umumnya kita isi any. Ini pilihannya any atau all. Kalau diisi any, ada baris ini misalnya satu saja ada yang kosong, dihapus. Tapi kalau all, dia kosong semua, baru dihapus. Kita lanjut ya. Ini biasa. Oh, sorry, ini ke bawah. Ini berarti saya hapus dulu. Terus ini in place sama dengan true. Ini berarti saya tulis ulang di sini. Pilihannya any atau all. Oke, kita jalankan ya. Tuh kan, jumlah barisnya sudah berkurang dari 5 menjadi 3. Tuh yang ada data kosong hilang kan. 2 dan 3 di sini sudah tidak ada lagi. Sekarang kita coba yang dengan subset. Ini saya komen dulu supaya tidak dieksekusi. Jadi perintahnya adalah df drop na seperti yang di atasnya. Parameter aksisnya sama. Ini diisi indeks karena kita hapus baris bukan kolom. How-nya diisi any karena ada satu saja yang kosong, dihapus bukan all. Nah, ini ada yang baru di sini, subset. Subset diisi dalam list. Nah, ini terus diisi kolom mana yang diperhatikan. Misalnya saya isi di sini each year. Kemudian in place true.
Kita tes ya. Nah, yang terhapus cuma satu kan, dari 5 jadi 4 karena ada perintah subset ini. Jadi kolom yang diperhatikan hanya age year. Jadi logiknya dia menjadi kalau yang kolom kalau yang kosong kolom yang ada di subset yaitu age year baru dia dihapus. Baris ini tidak dihapus karena kolom yang kosong ada di weight KG, bukan di age year, tidak sama dengan yang di subset. Nah, lain cerita kalau ini saya weight kakinya juga saya masukkan di sini. Jadi di subset ini kita bisa masukkan lebih dari satu kolom ya. Ikut hilang kan yang ada di weight kaki karena kolomnya cocok dengan yang di subset. Jadi saya ulangi, kalau ada data kosong tapi posisinya pada kolom yang di luar subset tidak ikut dihapus oleh perintah drop NA. Oke, jadi begitu ya perintah drop NA yang sangat berguna pada data analitik yang secara otomatis menghapus baris yang ada datanya yang kosong. Kita lanjutkan ya untuk sesi praktek untuk menambah data baris baru, posisinya di ujung bawah. Nanti akan ada dua metode ya. Kita coba metode yang pertama dulu. Ini dengan perintah log data dalam list. Seperti biasa kita mulai dengan import library-nya dulu. Kemudian kita bentuk data frame dari file CSV ya. Data frame-nya saya beri nama df. Perintahnya seperti biasa, read CSV. Langsung masukkan nama filenya karena sudah berada pada folder yang sama. Data frame-nya sudah terbentuk ya. Jadi seperti biasa, barisnya ada 5, kolomnya ada 5. Nah, perhatikan indeksnya nih. Indeksnya dari 0 sampai 4. Data yang terakhir menempati posisi indeks 4. Maka, kalau kita akan menambahkan data baru di ujung bawah, dia akan menempati indeks 5. Jadi gini ya, menambahkan data baris baru ujung bawah. Pada dasarnya perintahnya seperti ini, df log 5, karena dia akan menempati posisi indeks 5 kan tadi, sama dengan, nah datanya dimasukkan dalam bentuk list. Listnya jumlah anggotanya harus sesuai dengan jumlah kolomnya. Ini kolomnya ada 5 ya. Jadi listnya anggotanya harus 5. Coba kita jalankan. Data barunya sudah masuk, menempati posisi indeks 5. Coba perhatikan angka 5 ini ya. Angka 5 ini kan sebenarnya adalah jumlah data yang sebelumnya kan,
ada 5 jumlah baris sebelumnya kan yang 5. Jadi sebenarnya selama posisi indeksnya masih tidak ada yang kosong, dalam arti tidak ada satupun baris yang dihapus, ini bisa kita otomatiskan supaya kita tidak menghitung manual nih. Indeksnya terakhir berapa sih? Kita hitung jumlah baris sebelum ditambah. df. Ini saya komen dulu ya. Geseran. Nah, 5 kan. Jadi ini bisa saya masukkan ke sini. Ini komennya saya hilangkan. 5-nya bisa saya ganti menjadi df row count. Saya rapikan ya. Hasilnya sama kan. Jumlah barisnya berubah dari 5 menjadi 6. Ini si Vini ini menempati baris yang terbawah kan, dengan indeks sama dengan 5. Nah, ini sebenarnya bisa saya tulis begini juga. df. Ini saya hapus. Ini langsung saya masukkan ke sini. Len df-nya ini. Saya rapikan ya. Saya run. Sama kan hasilnya, barisnya berubah dari 5 menjadi 6. Maka dari itu kebanyakan kalau kita baca di luar, perintah untuk memasukkan baris baru di ujung bawah itu seperti ini. Nama data frame-nya, titik log, kurung kotak, len, nama data frame-nya diulang lagi di sini. Disitulah ceritanya kenapa perintahnya seperti itu. Tapi harus hati-hati ya. Perintah ini punya keterbatasan. Hanya bisa jalan kalau posisi indeksnya masih asli. Dalam arti belum ada baris yang dihapus. Kita coba kalau misalnya ada baris yang dihapus ya. Ini saya komen dulu. Ini hapus baris untuk simulasi. df drop. Misalnya saya hapus yang indeks 2 ya. Please sama dengan true karena ditimpa. Nah, datanya menjadi begini kan. Jumlah barisnya menjadi 4 dari 5. Indeks kedua hilang. Datanya 4, tapi data terakhir posisi indeksnya adalah 4. Kalau perintah ini kita jalankan, ini saya uncomment. Tuh, jumlah barisnya tetap 4. Data baru yang kita masukkan justru menempati baris yang terbawah. Dia menimpa data yang lama. Jadi tidak memenuhi yang kita harapkan ya. Yang kita harapkan kan dia tidak menimpa data yang lama. Dia harusnya membentuk baris yang baru. Maka dari itu cara ini punya kelemahan ya. Dia hanya bisa jalan selama belum ada
baris yang dihapus. Nah, kalau sudah ada baris yang dihapus, solusinya gimana? Dengan reset index. Supaya data baru tidak menimpa. Perintahnya df reset index drop sama dengan true, place sama dengan true ya. Kita jalankan. Datanya sudah berubah dari 4 menjadi 5 ya. Ini berhasil, data baru yang kita masukkan membentuk baris baru, tidak menimpa data yang lama. Jadi itu ya gambaran, salah satu gambaran pentingnya melakukan reset index setelah ada baris yang dihapus. Kemudian ini saya komen dulu. Kita coba metode yang kedua ya, dengan perintah append, tapi datanya dalam dictionary. Kita siapkan dulu datanya dalam format dictionary. New data dict. Ini dalam dictionary. Nama kolom dimasukkan sebagai key dictionary, sedangkan datanya sebagai value pair-nya. Name it's oke ya, datanya sudah kita masukkan dalam format dictionary. Terus kita masukkan ke dalam data frame. Perintahnya begini. Df sama dengan df append. Ini perlu dibuat begini ya. Soalnya kalau tidak dibuat begini langsung df append, hasilnya tidak sesuai. Nanti dia menimpa. Jadi perlu, saya ulangi, perlu dibuat begini. Other, parameter other kita isikan dengan nama dictionary-nya, data barunya. Nah, di sini kita perlu tuliskan ignore index sama dengan true. Ini data baru ya. Jumlah barisnya sudah berubah kan, dari 5 menjadi 6. Data yang baru membentuk baris baru di ujung paling bawah. Sekarang kita coba kalau ini false.
ini akan error, maka ini harus diisi true ya. Error kan. Jadi append hanya bisa jalan kalau parameter ignore index diisi true. Ini saya kembalikan menjadi true. Dia jalan kembali. Kemudian kita coba pertanyaannya ya. Bagaimana kalau ada baris yang dihapus? Ini saya kembalikan, hidupkan lagi yang perintah hapus baris. Nah, kita jalankan. Dia tetap berjalan yang seperti kita harapkan. Karena datanya tadinya ada 5 baris, setelah dihapus di sini kan jadi 4. Ditambah di sini jadi 5. Data baru membentuk baris baru di posisi paling bawah. Cuma ini ya, dia sekalian mereset indeksnya. Angka 2 yang sudah dihapus di sini muncul lagi. Karena perintah ignore index ini sekalian mereset indeksnya. Oke, jadi begitu ya gambaran cara menambahkan data, posisinya ditaruh di paling terakhir. Ada 2 cara, dengan perintah log, datanya dalam list, atau perintah append, datanya dalam dictionary. Ini sekaligus mengakhiri sesi video kali ini. Kita sudah belajar bagaimana itu ya, menambah baris sekaligus menghapus baris. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.